Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya. Untuk video kali ini kita akan membahas bersama tentang tips meningkatkan motivasi belajar di era pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke tips meningkatkan motivasi belajar di era pandemi COVID-19 ini, kita membahas dulu apa itu motivasi. Menurut ilmuwan Thomas Hobbes, motivasi yaitu alasan yang mendasari semua perilaku. Jadi, semua yang kita lakukan itu didasari dengan motivasi. Untuk motivasi sendiri itu ada dua. Yang pertama untuk menghindari dari penderitaan. Yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan. Untuk yang pertama, kita melakukan motivasi ini itu untuk menghindari penderitaan. Contohnya, kita melakukan BAB, buang sampah, beli telur, dan yang lainnya yang kita itu sebenarnya kalau tidak melakukan hal tersebut, kita akan mengalami penderitaan. Berarti kita harus dipaksa melakukan hal tersebut. Kalau motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan itu didorong dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita melakukannya itu enjoy tanpa paksaan. Nah, yang baik itu yang kayak gini, yang motivasinya itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita ngelakuinnya itu tanpa paksaan. Jadi enak gitu bawaannya. Mungkin di sebagian orang ada yang masuk motivasi itu menghindari penderitaan, tapi bagi sebagian orang lainnya juga masuk ke kategori mendapatkan kebahagiaan. Contohnya apa? Contohnya belajar. Ada yang belajar itu karena paksaan, biar aku disuruh ibu, disuruh orang tua, disuruh belajar. Kalau motivasinya karena ingin mendapatkan kebahagiaan, ya aku ingin belajar, aku mau belajar, aku pengen sukses gitu. Itu dorongan dari diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Ada rumus motivasi yang berlaku untuk semua orang, yaitu tindakan yang dilakukan atas motivasi mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Gitu ya teman-teman. Kita menentukan pasti kita termotivasi untuk melakukan atau untuk belajar untuk mencapai target dan tujuan tersebut. Pasti seperti itu ya teman-teman. Jangan-jangan kita selama ini itu malas-malas, nggak termotivasi untuk belajar itu gara-gara kita nggak tahu kita belajar itu untuk apa, tujuan belajar kita itu untuk apa. Bisa saja seperti itu. Jadi kita harus menentukan target dan tujuan itu terlebih dahulu. Yang pertama, untuk menentukan target dan tujuan itu, tips yang pertama adalah kita harus spesifik menentukan target. Yang kedua harus realistis. Yang ketiga harus bisa diukur. Yang keempat kita harus jelas menentukan target dan tujuan kita. Misal kita akan melakukan
misal kalau di pelajaran matematika ya, aku pengen menguasai pelajaran matematika, itu contoh target yang tidak realistis dan tidak spesifik. Kalau realistis ya bisa saja, tapi itu tidak spesifik. Kalau yang contoh yang spesifik itu aku harus menguasai materi limit, harus menguasai materi integral. Itu contoh dari target yang spesifik seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat penting sekali kita menentukan target dan tujuan agar arah kita berjalan itu ada arah kita melakukan sesuatu itu ada tujuan atau ada target yang harus kita capai. Jadi teman-teman, nggak bisa kita cuma hidup mengalir saja. Jadi kita harus menentukan target dan tujuan itu. Yang kedua, kita harus membuat jadwal atau bikin list pelajaran gitu ya. Jadi kita itu harus bisa memanage waktu. Misal hari ini kita harus belajar matematika, besok harus belajar IPA, besoknya lagi harus belajar Indonesia. Jadi kita harus bisa memaksimalisasikan waktu yang kita punya. Kadang waktu 24 jam itu sangat kurang untuk orang-orang yang sibuk, tapi kita harus bisa memanfaatkan 24 jam itu agar bisa mencakup semuanya. Kita bisa bersosialisasi dengan teman, bisa belajar, bisa istirahat, karena ya kita hidup juga itu nggak melulu tentang kita harus bisa bersosialisasi dengan teman-teman, dengan sosial, dengan masyarakat. Itu sangat penting sekali ya teman-teman. Nah itu yang tips yang kedua. Masuk ke tips yang ketiga, yaitu kita harus mengurangi disrupsi. Yaitu kalau untuk yang tips yang ketiga ini jujur paling sulit ya kita untuk melakukannya. Soalnya untuk saya sendiri sehari nggak megang HP itu nggak bisa. Pasti dibawanya pengen buka HP gitu, buka handphone yuk. Itu tuh nggak tahu kenapa sulit sekali. Apalagi kita tuh daring ya sekarang itu belajarnya. Kalau misal di sekolah kita itu suasana kondisinya itu ada edukasi, suasananya itu ada pembelajaran. Kalau di rumah kan kita ya rebahan, main HP, rebahan, ya udah biasa gitu melulu tentang itu pasti. Jadi kita itu harus bisa mengoptimalkan atau mengkondisikan. Kita harus menjaga biar handphone itu tidak membuat kita itu lupa akan kita yang harus belajar ini. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misal belajar 30 menit sama belajar 10 menit main game, 10 menit main game, 10 menit main game, maksudnya selang-seling ya, itu lebih efektif belajar sekalian 30 menit daripada selang-seling seperti itu. Kalau misalnya mau belajar ya belajar aja dulu. Kalau mau buka HP atau main game itu ya main game aja dulu. Jadi nggak usah di selang-seling sekalian aja. Misal belajar 30 menit harus main HP 30 menit gitu. Itu menurut saya
motivasi ini ya teman-teman. Tips dari saya tentang meningkatkan motivasi belajar ya, tetap semangat ya teman-teman. Dari saat ini jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa juga kan mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan. Jangan lupa belajar semangat dan sampai jumpa. Semangat.